Bisa juga sering keringat ringan tuh. Habis itu juga sering sesak napas, juga bisa tanda orang itu kekurangan Qi. Jadi hari ini aku mau bahas Qi atau energi ya. Tapi ada juga yang bilang itu energi kehidupan, ada yang bilang energi ya, secara umum energi ya. Kita bergerak juga perlu energi kan. Nggak usah dibayangin yang kayak aneh-aneh, energi tenaga dalam, energi apalah, energi hitam, energi putih dan lain sebagainya. Kita bernapas menghasilkan energi, ya kan? Kita makan menghasilkan energi. Energi buat apa? Buat kita bergerak, buat saya ngomong, buat kita bisa mendengar, bisa melihat dan lain sebagainya. Ya, itu energi. Jadi Qi itu kalau tulisannya sih dalam bahasa Cina itu Qi. Qi sama I. Bacanya Qi. Tapi kalau di anime-anime Jepang biasanya kan tulisannya Qi ya, CHI seperti itu. Ya, tapi kalau dalam bahasa Cina, Qi itu jauh lebih luas, bukan sekedar energi yang disebut tadi ya. Cakupannya lebih luas lagi pembahasan energi itu. Oke, kita masuk ke patologinya. Biasanya orang yang Qi-nya lemah atau kekurangan Qi, ya, kekurangan energi, itu bisa dilihat dari lidahnya. Lidahnya warnanya pucat, ya, bukan merah. Merah itu jelas enggak, tapi bukan juga putih. Kan biasanya ada lidah putih tuh ya, putih tapi karena putihnya putih selaput ya gitu, ada selaput putih yang nutupin. Beda dengan lidahnya pucat, ya, bisa dibedain ya. Jadi warnanya pucat, dan kedua biasanya agak bengkak itu lidahnya. Bedain lidah normal sama lidah bengkak ya, jadi dia kelihatan aja kok bedanya itu. Terus kalau kita lihat nadinya ya, kalau kita cek nadinya yang di sini ya, 3 jari di sini ya, itu dia lemah. Maksudnya lemah itu tendangannya itu lemah juga, rasanya kalau dipegang tuh nggak kerasa, harus tekan dalam banget baru kerasa. Dan cepatnya detaknya itu dep 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 depnya itu juga lemah ya. Jadi bisa dilihat dari situnya, orang yang Qi-nya lemah bisa dilihat dari nadi sama lidahnya. Selain itu juga bisa dilihat secara umumnya ya, kelelahan badan fisik itu cepet capek biasanya orangnya ya, mudah capek, mudah lemah kayak gitu. Bahkan sampai nafsu makan itu hilang. Jadi hati-hati nih yang punya Qi-nya lemah, udah nafsu makannya hilang, ya gimana energi dari makanan mau masuk kayak gitu kan. Jadi usahakan kalau misalnya Qi-nya merasa Qi lemah, ya langsung segera atasi ya. Bisa juga sering keringat ringan tuh ya, sering keringat ringan. Habis itu juga sering sesak napas, juga bisa tanda orang itu kekurangan Qi. Kalau dari suaranya biasanya bukan suara yang lantang ya, kan ada tuh orang pelan ngomongnya ya, pelan maksudnya pelan nggak berdaya gitu. Tapi ada juga orang ngomong biasa tapi lantang ya, itu Qi-nya kuat itu. Nah ada yang dia ngomong biasa tapi menurut dia biasa, tapi kita dengarnya itu kayak lemah, tenang kayak gitu loh, kayak nggak kuat, nggak bertenaga suaranya ya. Gimana caranya memperkuat Qi tubuh ya? Kita bisa dengan mengkonsumsi makan makanan yang cepat menguatkan Qi tubuh. Kita bisa makan ya, gandum, kacang-kacangan, bisa juga biji-bijian, bisa juga daging atau ikan. Daging ya daging sapi, daging domba, ya daging kambing bisa juga. Ikan ya ikan salmon ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk terapi nutrisinya, untuk memperkuat Qi tubuh. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pandangan Qi secara umum ya. Jadi kita simpulkan lagi, Qi itu energi tubuh ya, energi aneh tubuh yang ya membuat kita bisa beraktivitas ya kan. Tanda-tandanya bisa dilihat dari lidah, dari nadi juga bisa, dari kondisi tubuh juga bisa
Nah, terapinya seperti yang saya sebut tadi, kita bisa makan gandum, biji-bijian, daging, ya, seperti yang saya sebut di sebelumnya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.